Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Apolonia Claudia Hadia dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi berkaitan dengan sosialisasi dan pembentukan kepribadian beserta faktor-faktor pembentukan kepribadian dan agen-agen sosialisasi. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita akan membahas sosialisasi. Jadi, dalam sosialisasi ini kita akan membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian sosialisasi, yang kedua, tujuan sosialisasi, yang ketiga, jenis sosialisasi, yang keempat, tipe sosialisasi, dan yang kelima, media atau agen sosialisasi. Yang pertama, pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakat. Definisi sosialisasi menurut KBBI. Sosialisasi adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menurut Hasan Syadili, ahli sosiologi Indonesia, sosialisasi adalah suatu proses saat seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat suatu golongan sehingga lambat laun dia akan merasa bahwa dia merupakan bagian dari golongan tersebut. Yang kedua, tujuan sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya bertujuan agar seseorang individu mampu berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tata pergaulan yang ada dalam masyarakatnya. Adapun tujuan lain dari sosialisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan dan mengajarkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengajarkan keterampilan-keterampilan atau teknik-teknik bertahan hidup. Yang ketiga, mengajarkan kepada individu tentang pesan yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, memberikan identitas sosialisasi kepada anggota masyarakat. Oke teman-teman, yang ketiga kita akan membahas tentang jenis-jenis sosialisasi. Jadi, sosialisasi itu memiliki dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Oke, baik. Yang pertama itu sosialisasi primer. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dialami individu sewaktu kecil. Sedangkan yang kedua merupakan sosialisasi sekunder. Tahap lanjut setelah sosialisasi primer. Terjadi proses desosialisasi, pencabutan identitas diri, dan resosialisasi, pemberian identitas baru melalui institusi sosial. Jadi yang keempat kita akan membahas tentang tipe sosialisasi. Jadi tipe sosialisasi ini dibagi atas dua, yaitu tipe sosialisasi formal dan tipe sosialisasi informal. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang tipe sosialisasi formal. Tipe sosialisasi formal adalah sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Tipe sosialisasi informal merupakan tipe sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Oke teman-teman, jadi yang kelima kita akan membahas tentang media atau agen sosialisasi. Yang pertama itu kekeluargaan. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. Jadi, media atau agen sosialisasi itu yang pertama tadi dalam kekeluargaan itu
dibagi atas dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipasi. Jadi, yang pertama itu sosialisasi partisipasi adalah pola sosialisasi yang menemukan pada pemberian imbalan saat seseorang berperilaku baik. Dan pola sosialisasi ini juga menerapkan pada pemberian hukum kepada mereka yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pihak lain. Ciri-ciri hukum sosialisasi partisipasi adalah yang pertama, hukum dan imbalan bersifat simbolis. Yang kedua, pihak penerima pesan diberi kebebasan. Jadi, contoh dari sosialisasi partisipasi adalah yang pertama itu contohnya itu anak diberikan imbalan karena berperilaku baik. Terus yang kedua itu orang tua memuji anaknya karena mendapatkan nilai yang bagus. Terus yang ketiga itu orang tua mengambil gadget anaknya karena mendapatkan nilai jelek. Jadi yang kedua itu sosialisasi represif. Sosialisasi ini itu menekankan pada penggunaan hukum terhadap kesalahan. Adapun ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukum dan imbalan. Ciri-ciri sosialisasi represif antara lain itu hukum terhadap perilaku anak yang keliru, terus penghargaan dan imbalan bersifat material, kepatuhan anak kepada orang tua, dan contoh sosialisasi represif misalnya itu orang tua menghukum anaknya karena membangkang. Yang kedua itu kelompok bermain dan kelompok persahabatan. Jadi setelah kekeluargaan, proses sosialisasi juga terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi anak-anak bersama teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi, yang mana interaksi tersebut dapat membuat anak sekaligus temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Contohnya itu sosialisasi yang sering terjadi di lingkungan pertemanan seperti bermain, bercanda, bekerja sama, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu media atau agen sosialisasi dalam lingkungan sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, dia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Sekolah memiliki tempat dan lingkungan yang sangat mendukung bagi semua orang untuk belajar dan melatih keterampilan serta kemandiriannya. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang media atau agen sosialisasi di lingkungan kerja. Tempat kerja merupakan agen sosialisasi yang bersifat melengkapi agen sosialisasi lainnya. Oke, yang kelima kita akan membahas tentang media massa. Media massa itu ada media massa elektronik. Media massa merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi contoh media massa elektronik itu misalnya itu radio, televisi, surat kabar, majalah. Oke, jadi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang pembentukan kepribadian. Jadi, dalam pembentukan kepribadian ini, kita akan membahas 3 poin penting, yaitu pengertian kepribadian, indikator kepribadian, faktor-faktor kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan abstraksi dari pola perilaku manusia. Kepribadian merupakan ciri-ciri watak dan konsisten sebagai identitas seorang individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan berbagai sifat yang khas apabila seseorang berhubungan dengan orang lain. Kepribadian dasar adalah kepribadian yang mendapatkan pengaruh lingkungan, kebudayaan setempat yang sama-sama
masa pertumbuhannya. Kepribadian umum adalah pola-pola kebudayaan sendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya yang berlainan dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang indikator kepribadian. 1. Perangai. 2. Tutur kata. 3. Pola pikir dan persepsi. 4. Keimanan dan ketakwaan. 5. Prakarsa. 6. Pengendalian emosi. 7. Kegemaran. 8. Kerjasama dengan orang lain. Jadi yang ketiga juga kita akan bahas tentang faktor-faktor kepribadian. Yang pertama itu ada warisan biologis. Warisan biologis merupakan suatu yang mempengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik, berbeda dengan orang lain. Yang kedua, faktor lingkungan fisik. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Yang ketiga, faktor kelompok. Faktor kelompok itu merupakan suatu yang setiap kelompok mewariskan pengalaman khas yang tidak diberikan oleh kelompok lain kepada anggotanya. Yang keempat itu faktor kebudayaan khusus. Setiap daerah memiliki karakteristik yang khas karena pengaruh kebudayaan yang dianut. Yang kelima, faktor pengalaman yang unik. Kepribadian seorang dipengaruhi oleh sejumlah pengalaman yang dialami dalam hidupnya. Baik, itu saja pemaparan materi berkaitan dengan sosialisasi dan pembentukan kepribadian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.